Halo dan selamat datang di episode lain dari podcast Word and Spirit, tempat kita belajar menjalani hidup yang berakar pada firman dan diberdayakan oleh Roh Kudus. Minggu ini kita telah membahas berbagai aspek medan perang pikiran dan kita akan mengakhirinya dengan tema ini, yaitu mengembangkan pola pikir positif. Kita kedatangan pendeta senior kita, Pendeta Asis Raiju. Selamat datang, Pendeta. Terima kasih telah berbagi semua pemikiran Anda dengan kami, Pendeta, di dunia yang penuh dengan pembicara motivasi yang berpikiran positif, dan tidak semuanya salah. Namun, apa perbedaan pola pikir positif Alkitabiah dengan pola pikir positif duniawi? Bagaimana kita membedakannya? Ya, saya pikir dasarnya adalah, Anda tahu, jadi ketika Anda melihat banyak informasi tentang pengembangan diri, motivasi, dan hal-hal yang bisa dilakukan sendiri yang ada di luar sana. Dan seperti yang Anda katakan, itu tidak salah. Tetapi banyak hal bergantung pada Anda yang melakukannya sendiri. Dan itu bagus. Dan ya, kita harus bersikap positif. Kita perlu memiliki pola pikir yang positif dan hal-hal itu baik. Namun, bagaimana jika kita membaca Kitab Suci, Alkitab, dan sebagai orang percaya, ada dua hal yang sangat penting yang menjadi dasar bagi kita untuk bersikap positif atau memiliki pola pikir yang positif. Yang pertama adalah Tuhan sendiri, bukan? Mengapa kita bersikap positif? Karena Tuhan memang demikian, bukan? Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang menepati janji. Dia adalah Bapa Surgawi. Dan kita adalah putra dan putrinya. Jadi, itu langsung menjadi dasar bagi kita untuk memiliki pola pikir yang positif. Dan yang kedua adalah karena janji-janjinya kepada kita. Benar, Tuhan telah berbicara. Dia telah menyatakan dirinya kepada kita, putra dan putrinya, dan dia telah memberikan janji-janjinya kepada kita. Semua janji Tuhan sangat positif dan itu untuk membangun kita. Benar. Jadi, Tuhan sendiri dan firman-Nya menjadi dasar bagi kita untuk memiliki pola pikir yang positif. Dan kedua hal ini tidak dapat diubah, artinya tidak dapat diubah. Mereka kekal. Tidak seperti apa yang dunia coba lakukan, itu berdasarkan kemampuan Anda sendiri atau cara Anda berpikir. Namun, di sini kita memiliki dasar yang kuat untuk memiliki pola pikir yang positif. Ya, itu sangat luar biasa. Pendeta, kita melihat konsep kehendak bebas di seluruh kitab suci, di mana Tuhan telah memberi kita kehendak bebas. Dan sebuah ayat yang secara pribadi saya suka nyatakan, Efesus pukul 3:20, sekarang bagi dia yang mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita minta atau pikirkan. Dan mengapa Tuhan begitu mementingkan cara kita berpikir dan bagaimana ini membentuk identitas kita? Ya. Jadi, ketika kita melihat kitab suci, kita memahami bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk tiga bagian. 1 Tesalonika pukul 5:23, roh, jiwa, dan tubuh. Oke, jadi, roh yang kita pahami adalah bagian kekal dari diri kita. Roh menghubungkan kita dengan Tuhan, dengan alam roh. Tuhan adalah roh, dan oleh karena itu kita terhubung dengannya dalam roh kita. Tubuh, kita paham, adalah bagian fisik kita. Tubuh itu sementara, akan membusuk begitu saja, Anda tahu, tetapi selama kita berada di bumi ini, itulah yang harus kita hubungkan ke alam alamiah. Jadi kemudian muncullah jiwa, yang merupakan bagian penghubung antara roh dan tubuh kita. Saat ini, itu adalah alam pikiran, kemauan, dan emosi kita, dan jiwalah yang memungkinkan roh untuk mengekspresikan diri di alam alamiah. Jadi pikirkanlah ini, sebagai orang percaya, saat kita dilahirkan kembali, kita terhubung dengan Tuhan dalam roh. Kita adalah ciptaan baru dalam roh. Tuhan telah memberkati kita dengan setiap berkat rohani. Semua hal ini ada dalam roh. Tetapi agar kita dapat menerjemahkan semua itu ke dalam pengalaman kita sehari-hari, itu harus terjadi dengan bantuan, dengan kerjasama, dengan partisipasi pikiran, kemauan, dan emosi kita. Jadi itu seperti jembatan, mata rantai penghubung. Kemudian jika pikiran, kemauan, emosi kita tidak selaras dengan roh, maka akan terjadi kerusakan, Anda tahu. Jadi Tuhan telah melakukan hal-hal yang luar biasa bagi roh kita. Namun jika hal-hal tersebut tidak selaras, maka ekspresi pengalaman kita di luar akan menjadi tidak cocok. Itulah mengapa jiwa dan pikiran sangatlah penting. Ya, di banyak tempat dalam kitab suci, Anda melihat Tuhan meninggikan kita dan mengubah cara berpikir Anda.
Pendeta Roma 12, sebuah ayat yang dibicarakan oleh sebagian besar dari kita sebagai orang percaya, mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi pertanyaannya adalah peran apa yang dimainkan oleh pembaharuan budi dalam mengembangkan pola pikir yang terus-menerus positif? Benar. Jadi, pertama-tama, Anda tahu ketika kita berbicara tentang pembaharuan budi dan saya ingin menjelaskannya seperti ini dalam Yesaya 55, Tuhan berkata, pikiranku bukanlah pikiranmu, jalanku bukanlah jalanmu. Kemudian, dia berbicara kepada kita tentang firman-Nya. Yesaya 55:11, dia berkata, tetapi firmanku keluar dari mulutku. Benar. Jadi, Tuhan memiliki pikiran dan jalannya. Kita memiliki pikiran dan cara kita sendiri, dan Tuhan melepaskan pikiran dan caranya kepada kita melalui firman-Nya. Jadi, firman-Nya lah yang memampukan kita untuk menerima pikirannya, cara-caranya. Jadi, pembaruan pikiran benar-benar berarti pikiran saya sepenuhnya terisi dan selaras dengan firman-Nya. Dan saat itulah saya mampu menerima cara dan pikiran Tuhan. Benar. Jadi, saat pikiran saya terisi dengan firman-Nya, saya menerima cara dan pikiran Tuhan. Dan saat itulah kita beroperasi dari ruang itu, dari alam itu, kita memiliki pola pikir yang positif. Benar. Jadi, pola pikir positif inilah yang Paulus tulis di Roma 12:2, kitab suci yang Anda rujuk. Ia berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Benar. Jadi, saat saya memperbarui pikiran saya, menerima pikiran Tuhan, cara Tuhan, saya memiliki pola pikir yang positif. Dan apa yang terjadi, itu membawa transformasi, berubah. Cara kita hidup berubah sepenuhnya. Dan sekali lagi, kata berubah adalah kata Yunani yang menarik, metamorfosis, yang sebenarnya merupakan kontras antara ulat dan kupu-kupu. Benar. Jadi kita akan mengalami metamorfosis. Kita tidak lagi menjadi ulat kecil yang merangkak, tetapi kita akan menjadi kupu-kupu yang cantik ketika kita memiliki pola pikir yang positif dan kita menjalaninya. Jadi transformasi adalah hasil dari pembaruan pikiran, memiliki pola pikir yang positif karena firman Tuhan merangkul pikiran dan cara Tuhan. Cobalah untuk menyampaikannya dengan cepat. Terima kasih banyak, pendeta. Itu indah, pendeta, ketika kita berbicara tentang citra diri, dan saya pikir ini adalah masalah, atau khususnya, saya pikir di kalangan anak muda sekarang. Cara kita melihat atau memandang diri kita sendiri, ada gambaran tentang apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri, ada gambaran tentang apa yang dunia gambarkan tentang diri kita sendiri. Anda tahu, tekanan murni, media sosial, dan citra diri adalah masalah, masalah yang semakin berkembang sekarang, terutama di kalangan generasi muda. Jadi, jika Anda dapat menjelaskan bagaimana orang percaya dapat membangun kembali citra diri yang sehat berdasarkan Alkitab ketika pengalaman masa lalu mereka mengatakan sebaliknya. Jadi masa lalu mungkin penuh dengan kegagalan atau keputusasaan atau Anda tahu berasal dari keluarga yang berantakan. Dan sekarang mereka menjadi orang percaya. Namun ada paradoks ini, bukan? Bagaimana orang percaya dapat membangun kembali citra diri yang sehat berdasarkan Alkitab? Benar, benar. Jadi, ada beberapa cara untuk melihat ini. Jadi, pertama adalah ketika kita berbicara tentang citra diri, mari kita pikirkan cermin, bukan? Jadi, ketika Anda berdiri di depan cermin, Anda melihat diri Anda sendiri. Dan mungkin Anda menyukainya, mungkin Anda tidak menyukainya, bukan? Mungkin rambut tidak seperti yang seharusnya. Saya tidak mencuci muka, apapun. Cermin adalah pantulan diri Anda dan Anda mendapatkan citra diri dari sana. Ya. Begitulah saya. Dan Yakobus pukul 1:21 dan 22 memberitahu kita bahwa firman Tuhan adalah cermin, bukan? Dikatakan, siapapun, dikatakan kepada kita orang-orang percaya, siapapun yang melihat hukum kebebasan yang sempurna, firman Tuhan, tetapi ia lupa bagaimana rupanya dia, itu berarti Anda melihat ke dalam cermin firman, tetapi Anda melupakan apa yang Anda lihat. Dan sebaliknya, dalam menerima apa yang Anda lihat tentang diri Anda dalam firman, apa yang terjadi? Kita membiarkan pengalaman masa lalu kita seperti yang Anda sebutkan mendikte citra kita atau kita membiarkan apa yang orang katakan tentang kita mendikte citra diri kita. Jadi, itulah masalahnya. Ya, kita semua pernah mengalami pasang surut di masa lalu kita dan Anda tahu, pengalaman-pengalaman itu masih berbicara kepada kita. Ada suara masa lalu. Ada suara dari apa yang orang katakan tentang kita, kesan mereka tentang kita, dan lain-lain. Tetapi ada citra yang Tuhan berikan kepada kita tentang diri kita sendiri melalui cermin firman-Nya. Jadi disiplin yang sesungguhnya bagi kita sebagai orang percaya adalah, hei,
saya akan mendasarkan citra diri saya pada siapa saya melihat diri saya di cermin firman Tuhan. Dan saya akan membenci pengalaman masa lalu, suara-suara negatif. Anda tahu, pengalaman yang baik, ya, itu membantu kita memperkuat hal-hal yang positif, tetapi saya akan menolak hal-hal negatif dari masa lalu dan hal-hal negatif dari apa yang orang katakan. Saya akan tetap berpegang pada citra diri yang saya lihat di firman Tuhan. Benar, jadi begitulah cara kita melukis citra diri yang positif. Benar, dan seperti yang kita suka ungkapkan dalam pernyataan sederhana ini, seperti siapa Anda di dalam Kristus adalah siapa Anda sebenarnya. Benar, jadi katakan pada diri Anda sendiri siapa saya di dalam Kristus adalah siapa saya sebenarnya. Siapa yang dikatakan firman adalah siapa saya sebenarnya. Saya adalah apa yang Tuhan katakan tentang saya. Saya dapat melakukan apa yang Tuhan katakan dapat saya lakukan. Kita menegaskan bahwa citra yang kita lihat di cermin, itulah siapa kita sebenarnya. Dan jika kita berpegang pada itu, pada akhirnya Anda akan memiliki citra diri yang positif yang tertanam dalam jiwa kita, tetapi tidak ada yang dapat menggoyahkannya, bukan? Itu tidak terhapuskan karena Anda telah melihat diri Anda sendiri di cermin firman Tuhan. Jadi, itulah saya, apapun yang bertentangan dengannya, kami menolaknya. Ya, dan, ya. Terus-menerus menyatakan firman, berdiri di atas firman itu dan mempercayainya. Ya. Pendeta, terakhir, kita berbicara sedikit tentang disiplin di podcast terakhir. Disiplin harian apa yang membantu orang percaya membangun dan mempertahankan pola pikir yang penuh iman yang positif bahkan selama pencobaan? Atau mungkin Anda juga dapat membagikan beberapa hal yang mungkin Anda lakukan sebagai pendeta, seperti pekerjaan yang intens atau hal-hal yang harus diselesaikan, pencobaan, tantangan, disiplin apa yang perlu dikembangkan orang percaya untuk menjaga pola pikir positif itu. Ya. Jadi, saya pikir kita kembali ke dasar-dasar yang sangat sederhana. Anda tahu, terkadang saya pikir dasar-dasar itu sangat kuat, namun, karena itu adalah dasar-dasar, kita cenderung mengabaikannya, bukan? Baiklah. Tapi menurutku jika Anda bertanya kepadaku secara pribadi, ketika Anda tahu, mengalami masa-masa sulit, tantangan, masa-masa penuh tekanan, apa yang kita lakukan? Hal pertama, aku kembali dan merenungkan firman Tuhan. Anda tahu, jadi aku mengambil kitab suci di area tantanganku dan aku hanya bermeditasi. Anda tahu, baiklah, aku kembali dan menggarisbawahi kitab suci yang sama, mewarnai kitab suci yang sama, melakukannya lagi. Anda tahu, dan itu seperti cara untuk terlibat dengan kitab suci itu, Anda tahu. Jadi, aku suka menggunakan Alkitab fisik karena aku bisa menggarisbawahinya. Aku bisa mewarnainya, aku bisa menulis di sekitarnya, Anda tahu, menyorotnya dan jadi aku kembali, merenungkan kitab suci dalam kaitannya dengan tantangan yang sedang kuhadapi. Inilah yang Tuhan katakan, inilah janji Tuhan. Ya, kedua, seperti yang kita katakan, kita mengucapkannya. Anda tahu, bagian dari meditasi adalah mengucapkan firman itu. Jadi inilah yang Tuhan katakan. Lalu aku terlibat dengan Tuhan dalam doa tentang kitab suci itu. Jadi di hadapan Tuhan, saya berterima kasih. Ini yang Anda katakan, ini yang Anda katakan. Saya berdoa berdasarkan firman itu. Anda tahu, berdoa dalam nada adalah cara yang benar-benar memperkuat roh kita. Jadi setelah merenungkan firman, mengucapkan firman, saya menghabiskan waktu berdoa dalam nada. Dan saat saya berdoa dalam nada, saya membiarkan pikiran saya membayangkan kitab suci itu digenapi. Inilah yang Tuhan katakan. Seperti inilah masa depan saya nantinya. Saya suka bermimpi. Dan Anda tahu, seperti kitab suci yang Anda sebutkan, Tuhan mampu melakukan lebih dari apa yang kita minta atau pikirkan atau bayangkan. Jadi sekarang saya harus berpikir, saya harus membayangkan hal-hal besar berdasarkan janji itu karena Tuhan mampu melakukan lebih dari itu. Jadi saat saya berdoa dalam roh, salah satu hal yang saya suka lakukan adalah membayangkan dalam pikiran saya. Janji ini digenapi atau tantangan ini diatasi. Anda tahu, melihat hasil positif itu, hasil akhirnya, melihatnya dalam pikiran kita karena iman adalah hakikat dari apa yang kita harapkan. Anda harus memiliki harapan itu dan Anda melukiskan harapan itu dalam pikiran Anda karena harapan itu masih ada di masa depan, tetapi pikiran Anda memungkinkan Anda untuk melangkah ke masa depan itu, bukan? Jadi, Anda melukisnya untuk berpegang teguh pada firman. Jadi, ada 3 hal dasar. Jadi, renungkan saja firman, ucapkan firman, berdoa dalam bahasa roh, dan Anda akan melihat janji Tuhan digenapi. Anda tahu, itulah yang dikatakan Ibrani 11 bahwa orang-orang ini melihat janji-janji itu dari jauh. Anda tahu, mereka melihat janji itu digenapi meskipun mereka masih dalam perjalanan menuju janji itu. Jadi, itu benar-benar membantu kita untuk tetap bersemangat melalui tantangan-tantangan ini yang terjadi pada kita semua. Ya, terima kasih, pendeta. Saya suka berdoa dalam roh dan membayangkannya dalam benak Anda. Terima kasih banyak, pendeta, karena telah berbagi pemikiran Anda dengan kami dan terima kasih kepada semua orang yang telah bergabung dengan kami di podcast ini. Jika Anda telah diberkati, luangkan waktu sejenak dan tulis komentar di bawah. Beritahu kami bagaimana Anda telah diberkati dan bergabunglah dengan kami di podcast mendatang. Semoga minggu depan diberkati. Tuhan memberkati Anda.